Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan melaksanakan hal yang dianjurkan. Di antaranya kita kumpul bareng, kita bareng-bareng mengkaji, kita bareng-bareng diskusi, duduk bareng, yang mudah-mudahan di malam yang ini Allah Ta'ala berkahi, Allah Ta'ala berikan rahmat, dan Allah Ta'ala berikan ampunannya. Berhubung waktu sudah mulai agak malam, Alhamdulillah sudah kita baca berbagai macam sholawat, sudah kita baca maulid. Tadi lumayan ketika kita baca maulid, innal musiiina qad ja'u lidan bin yastaghfirunallah. Di dalam syair tersebut, di dalam sholawat tersebut, kita mengakui bahwa kita adalah sebagai pendosa, bahwa kita adalah sebagai orang yang kurang baik, yang kita minta lidan bin yastaghfirunallah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita kerjakan, itu menjadi ladang pahala sehingga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di awal tahun 1444 Hijriah, bertepatan di bulan Muharram. Ini udah saya pasang stopwatch, kalau lebih dari 10 menit bilangin supaya nggak kemalaman. Ya, biar nggak kemalaman. Minimal Bang, ngaji. Tadi juga yang udah disampaikan sama Bang Fikih, alhamdulillah kita sebagai anak muda, ini anak muda semua kan ya, pemuda-pemudi, kita luangkan waktu kita kosongkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang positif. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baik dan bagusnya seseorang itu dilihat dari dia lakukan hal-hal yang bermanfaat, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita mengurangi hal-hal negatif yang kemungkinan bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Berhubung berada di awal bulan Muharram, sedikit diinformasikan, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tanggal 10 Muharram, Ashir min Muharram, hari ke-10 atau tanggal 10 Muharram. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in yang disyarahkan oleh Syekh Sato Ad-Dimyati, dalam kitabnya I'anatul Thalibin, beliau sebutkan banyak sekali keutamaan yang terdapat di dalam bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram. Di antara hal-hal positif yang bisa kita kerjakan adalah, pertama, kita laksanakan puasa sunnah tanggal 10 Muharram yang dulu dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan puasa apa yang pertama kali dianjurkan, bukan puasa Ramadan. Syekh Salim Atiyah di dalam syarah Bulughul Maram beliau sebutin puasa yang pertama kali dianjurkan adalah puasa hari Asyura, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah melihat para warga Madinah melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram.
Baru pada tahun selanjutnya turunlah ayat tentang puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baru perintah wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mengapa kita disunahkan berpuasa di tanggal 10 Muharram? Karena orang-orang Yahudi mereka melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram karena mereka menganggap Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahaqqu minni as-siyam minkum." Saya itu lebih berhak berpuasa tanggal 10 Muharram daripada kalian. Karena kalian orang-orang Yahudi telah berubah dan telah mengganti kitab-kitab Taurat. Makanya di tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram. Kalau kita hitung tanggal 1 Muharramnya di hari Sabtu, berarti hari Senin minggu depan itu bertepatan tanggal 10 Muharram. Kalau yang tanggal 1 Muharramnya hari Ahad, berarti hari Selasa depannya baru bisa atau baru terhitung tanggal 10 Muharram. Dan tanbih buat yang punya qadha puasa, buat yang punya utang puasa, nggak apa-apa dilaksanakan. Yang punya utang, apalagi banyak utangnya, mau laki-laki atau perempuan. Kadang perempuan yang punya utang karena head itu diwajarkan, tetapi malah lebih banyak laki-laki yang punya utang padahal kagak head. Betul gak? Ya, tinggal dihitung aja dah. Tinggal dihitung aja berapa kali utang puasa. Kalau mau bagusnya, secepatnya. Tapi kalau mau ditepati dengan bulan atau dengan hari yang disunahkan, niat puasa qadha ketika di tanggal 10 Muharram, maka mendapatkan 2 pahala sekaligus. Puasa qadha Ramadan dan melaksanakan puasa sunnah. Double jadi. Nah, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lain bagitu jika aku ada pada tahun depan," kata baginda Rasul, "maka aku akan melaksanakan puasa tanggal 9-nya atau tanggal 9 Muharram." Tapi pada tahun selanjutnya Allah Ta'ala panggil baginda Rasul sehingga Rasul tidak bisa melaksanakan tanggal 9 Muharram untuk berpuasa. Makanya kita disunahkan bukan tanggal 10 aja, tapi tanggal 9. Bagi yang cuma bisa tanggal 10, tanggal 9-nya kagak, lanjutin gak apa-apa di tanggal 11. Tujuannya biar kita beda dengan orang-orang Yahudi yang mereka hanya melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Di antara hal yang dianjurkan pada tanggal 10 Muharram nanti adalah khusus buat kepala keluarga menambahkan, biasa ngeluarin uang 1 hari 100.000, tambahin 1 hari 150.000. Sunnah untuk meluaskan rizkinya. Karena kata baginda Rasul, "Man wassa'a fi ashir min Muharram wassa Allah." Orang yang meluaskan rizkinya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah Ta'ala akan meluaskan pada 1 tahun full rizkinya. Kalau ada yang punya kelebihan rizki, sedekah pada tanggal 10 Muharram. Baru 8 menit, tinggal 2 menit lagi. Di tanggal 10 Muharram pun banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam bertaubat ketika melaksanakan atau ketika melakukan hal-hal yang dilarang pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika berada di bahteranya, ketika berada di kapalnya, Allah Ta'ala selamatkan sampai tiba di Jabal Judi namanya, di Gunung Al-Judi namanya. Tiba di gunung tersebut ketika sangat dahsyatnya banjir bandang yang terjadi. Dari langit turun ke bawah air, dari dalam keluar air, sampai-sampai kagak ada satu daratan pun yang terlihat dan yang tersisa, semuanya hanya air aja. Allah Ta'ala beri azab, Allah Ta'ala beri siksa untuk hamba-hamba Allah yang membangkang ketika itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam tiba di Jabal Judi pada tanggal 10 Muharram. Bukan hanya itu, Nabi Allah Yunus bin Matta alaihissalam, Nabi Allah Yunus alaihissalam yang ketika itu berada di dalam perut ikan Nun, makanya beliau diberi julukan Zunnun namanya, orang yang berada di perut ikan Nun. Allah Ta'ala selamatkan pula beliau pada tanggal 10
Muharram, bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Makanya sering kita baca doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagai pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, dan sebagai pengakuan bahwa dirinya itu sebagai orang-orang zalim, sebagai pendosa yang terus-menerus minta ampun, yang terus-menerus minta diberikan taufik dan hidayahnya kepada Allah. Dan di tanggal banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram yang kalau kita bahas semuanya waktunya agak-agak terlalu malam, tapi dari semua kejadian itu Allah Ta'ala berikan hikmah bahwa tanggal 10 Muharram itu bukan hari biasa. Makanya disunahkan untuk melaksanakan puasa. Dan baginda Rasul mensunahkan tanggal 9, kalau nggak bisa ditambahkan sampai tanggal 11 Muharram. Bagi yang mampu, bagi yang susah tambahin, bagi yang nggak mungkin nggak mampu untuk berpuasa karena ada hal-hal lain, kalau ada rezeki tambahan kasih. Kalau ada rezeki tambahan kasih sedekah, yang Allah Ta'ala berikan ganjaran selama 1 tahun full Allah Ta'ala berikan. Itu rezeki Allah Ta'ala luaskan rezeki pada 1 tahun full ketika dia meluaskan rezekinya pada tanggal 10 Muharram yang bertepatan insya Allah di hari Senin minggu depan. Mungkin pas 10 menit berhubung waktu juga udah mulai malam, mungkin kalau ada yang didiskusikan, dan sebelum itu saya minta waktunya kalau ada yang perlu dibicarakan, didiskusikan, atau ada perlu yang ditanyakan, mau materi apapun, 2 menit mungkin. Bagi saudara-saudara, saudari yang mau bertanya seputar agama, dipersilakan. Yang mau bertanya? Oh. Tahu. Yang di dalam mau nanya, silakan. Pertanyaan cakep, pertanyaan yang sesuai fakta dan realita, bukan cuma untuk perempuan, mungkin untuk laki-laki juga. Kalau ada yang punya kodo, ada yang punya utang di bulan Ramadannya, ini saya nggak tahu nih pada punya utang apa kagak. Misalnya dia punya utang di bulan Ramadan dan dia mau laksanakan utang tersebut di bulan Muharram, maka niatnya tetap wajib dia niatkan kodo Ramadan. Jangan diniatin puasa sunnah, karena kalau kita niatnya puasa sunnah wajib kagak dapat. Kalau kita niatin puasa wajib maka sunnah dapat. Karena ketika kita melaksanakan puasa wajib itu sunnah udah tercover, sunnah itu udah ikut-ikutan. Makanya niatnya tetap wajib qadha puasa Ramadan, khususnya ini untuk perempuan kalau ada yang punya utang, gitu ya. Jelas gak kira-kira? Sama. Tadi kayaknya laki ada yang mau nanya kayaknya tadi. Bal, biasanya gimana Bal? Biasanya ada aja yang digacorin biasanya. Ya. 10 Muharram memang apa? Di sini ada anak yatim. Kalau ada yang kata ada anak yatim, saya nggak tahu. Emang apa tanggal 10 Muharram dianggap lebaran anak yatim? Karena di tanggal 10 Muharram itu disunahkan, kalau tanggal 10 Muharram itu disunahin megang pala anak yatim sambil ngasih rezeki tambahan. Pegang, usap palanya.
Jangan ditoyor, jangan dienun. Jangan juga yang gak yatim diusap palanya, ya kesel dia. Seolah kayak dia anak yatim. Yang anak yatim diusap palanya sambil dikasih rezeki tambahan. Makanya itu disunahkan. Itu disunahkan di dalam kitab-kitab fikih disunahkan. Makanya sampai-sampai penduduk kita, warga kita sering nyebutnya, masyarakat kita sering nyebutnya Lebaran anak yatim. Karena di tanggal 10 Muharram itu kita disunahkan untuk meluangkan dan meluaskan rezeki kita diantaranya kepada anak-anak yatim. Patokan anak yatim bukan umur 20 dianggap anak yatim. Mentang-mentang umur 20 nggak punya bapak dianggap anak yatim. Yatim itu ketika dia belum sampai akil balik, maka dianggap anak yatim. Tapi kalau andai kata udah lewat balik emang dia belum mampu, nggak apa-apa kalau mau dikasih. Pun sama temen nih, kebetulan dia kagak ada rezeki, nggak apa-apa kita kasih aja kalau kita ada kelebihan rezeki. Tadi ganjarannya kita keluarkan, kita luaskan rezeki kita di tanggal 10 Muharram, maka Allah Ta'ala luaskan rezeki kita di 1 tahun full. Allah Ta'ala ganti rezeki kita di 1 tahun full. Allah Ta'ala luaskan rezeki kita di 1 tahun full. Pun sama untuk kepala keluarga tadi, buat kepala keluarga ngasih lebih anak-anaknya jajan tambahan, ngasih lebih istrinya jajan tambahan ketika di tanggal 10 Muharram. Ya, persilakan. Mau tanya lagi. Ya. Di bulan suci Muharram tuh kan banyak kejadian-kejadian sejarah ya, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu. Kenapa kejadian Karbala itu jarang diceritakan gitu di majlis-majlis? Demikian, terima kasih. Makasih Bapak Teguh. Kenapa pada bulan Muharram itu kejadian Karbala tidak diceritakan? Terjadi kejadian Karbala di tanggal 10 Muharram. Mungkin agak minimnya info saya terkait masalah itu. Sedikit saya jawab yang saya tahu aja. Kejadian Karbala itu ada beberapa versi. Kita sebagai penganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa fanatik atau tidak bisa ta'assub, tidak bisa terlalu fanatik sampai-sampai terlalu lebay, sampai-sampai melebaikan terkait masalah Karbala tersebut. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kepada para sahabat Nabi. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah pun wajib cinta kepada Ahlul Bait. Tapi untuk terkait masalah Karbala itu sendiri, memang ada satu riwayat yang menyebutkan, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 Muharram itulah di antara cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibunuh pada hari tersebut. Makanya orang-orang yang fanatik atau yang sering kita sebut dengan golongan Syiah itu mereka menjadikan tanggal tersebut sebagai hari pokoknya disebutnya sebagai hari Karbala. Mereka adakan acara, mereka adakan hal-hal bahkan yang dapat merusak jiwa mereka sendiri pada tanggal 10 Muharram itu. Tapi benar memang ada yang menyatakan bahwa tanggal 10 Muharram itu di mana hari tersebut adalah hari terbunuhnya salah satu cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana emang sama Rasulullah udah diprediksiin bahwa salah satu cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti akan terbunuh dan terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kurang lebih begitu, Bang Teguh. Ada satu lagi pertanyaan titipan nih. Siapa Nabi yang menangis sampai matanya buta? Nabi yang menangis. Nabi yang menangis sampai buta matanya. Wallahu a'lam, cuma yang saya tahu ada nabi yang matanya buta disebabkan karena nangis. Nangisin siapa? Nangisin anaknya. Siapa beliau? Nabi Yakub
salam. Yang menangisi anaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Karena ketika itu Nabi Yusuf alaihi salam diceburin ke dalam sumur. Dibohongin sama saudara-saudaranya, ngadu berita hoak. Jadi dari dulu emang udah banyak berita-berita hoak. Kizib, hadisul kizib, berita-berita bohong. Diceritain sama saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam bahwa Nabi Yusuf itu meninggal. Diceritain ke babanya sayang banget. Nabi Yakub alaihissalam sayang banget sama Nabi Yusuf. Karena tahu diinformasi anaknya meninggal, makanya nangis sampai matanya buta. Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi ketika mendengar kabar selamatnya Nabi Yusuf, Allah Ta'ala kembalikan lagi sampai bisa melihat kembali Nabi Yakub alaihissalam. Cukup untuk sesi tanya jawab. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Terakhir kita berdoa, insyaallah dibawakan oleh Ustadz Sagobi Al-Hamidi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma bil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul salsani zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li khair lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina fid dini ma'ruf wal afiyah wa 'ala niyatin an Allah yunqubana wa qalibana ma'atufa wal huda wal afafi wal mauti 'ala dinil islami wal iman bila minhatin wal imtihanin bihaqi sayyidi wa da'atan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yamtihi yaghfir wa yarham. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa anta muyassir. Yassir alaina kulla asir, hasil maqasidana wa balligh hajatana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah.